Pernahkah kamu merasa seperti kapal tanpa nahkoda di hari-hari pertama setelah putus dari hubungan toksik? Kebingungan, rasa sakit yang mendalam, dan ketakutan akan masa depan seringkali membuat kamu terjebak dalam lubang yang sama tanpa tahu harus mulai dari mana. Kenapa 30 hari pertama justru menjadi periode paling kritis yang menentukan seberapa cepat kamu bisa bangkit, dan mengapa banyak orang yang gagal memanfaatkan momen ini untuk menyembuhkan luka mereka dengan benar? Di video ini, kamu akan mendapatkan peta pemulihan terstruktur, 10 langkah praktis yang harus dilakukan di 30 hari pertama setelah putus. Jika kamu sedang melalui fase ini, tekan like sebagai komitmen untuk pulih, subscribe untuk panduan lengkapnya, dan ceritakan di kolom komentar hari keberapa kamu berada sekarang. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Jika kamu masih menonton video ini, kemungkinan besar kamu baru saja mengambil satu langkah paling berani, yaitu keluar dari hubungan yang tidak sehat. Banyak orang membuat kesalahan di fase ini. Mereka terburu-buru mencari pelarian, menyangkal rasa sakit, atau terjebak dalam nostalgia yang membuat mereka kembali. Bayangkan, 30 hari pertama ini seperti fondasi sebuah rumah. Jika fondasi ini kamu bangun dengan benar, dengan kesadaran, strategi, dan kasih sayang pada diri sendiri, maka bangunan kehidupan baru kamu akan berdiri kokoh. Tapi jika fondasi ini retak, seluruh proses pemulihan kamu ke depannya akan goyah. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa 30 hari pertama ini begitu menentukan bagi kewarasan dan proses penyembuhanmu? Dan apa langkah-langkah strategis yang harus kamu ambil hari demi hari untuk melewati jendela kritis ini? Mari kita mulai membangun fondasi kamu, satu langkah pada satu waktu. Hari pertama sampai hari ketiga, terapkan aturan tanpa kontak level maksimal. Wawasan intinya adalah, otak kamu sedang dalam mode sakau atau ketagihan terhadap siklus emosional dari mantan. Setiap interaksi, sekecil apapun, adalah sebuah dosis yang mereset proses detoksifikasi kamu. Solusi konkret ini bukan hanya soal memblokir nomornya. Ini adalah pemutusan total. Blokir semua media sosialnya, arsipkan atau hapus fotonya, hapus riwayat percakapan, dan jika perlu, bisukan sementara teman-teman bersama yang mungkin memposting tentangnya. Anggap ini sebagai prosedur medis yang tidak bisa ditawar. Kedua, hari pertama sampai hari ketujuh, tulis surat realitas yang brutal dan jujur. Otak kamu memiliki mekanisme pertahanan diri untuk melupakan rasa sakit dan hanya mengingat kenangan manis. Hal ini berbahaya karena bisa menarik kamu kembali. Kamu harus melawannya dengan fakta. Solusi konkret, siapkan catatan dan tulis semua alasan kamu putus. Tulis semua kalimat yang menyakitkan yang pernah dia ucapkan, semua air mata yang kamu keluarkan, semua janji yang dia ingkari. Jangan menahan diri. Surat ini tidak untuk dikirim. Ini adalah jangka realitas kamu saat kamu mulai merindukannya. Baca kembali surat ini. Ketiga, hari pertama sampai hari ke-30, beri izin pada diri sendiri untuk berduka sepenuhnya. Orang lain sering mendorong kamu untuk cepat move on dan tetap kuat. Ini adalah positivitas yang toksik. Rasa sakit, marah, dan kecewa adalah emosi yang valid dan perlu diproses. Jika kamu menekannya, dia akan membusuk di dalamnya. Solusi konkret, jadwalkan waktu berduka. Izinkan diri kamu menangis sepuasnya, mendengarkan lagu sedih, atau sekedar berbaring dan tidak melakukan apa-apa. Dengan memberi ruang pada kesedihan, kamu membiarkannya lewat, bukan mengendap. 4. Hari ketiga sampai ke-10, lakukan audit lingkungan fisik kamu. Lingkungan kamu menyimpan banyak sekali pemicu emosional. Bantal yang ia tiduri, cangkir kopi pemberiannya, atau bahkan tata letak kamar bisa menarik kamu kembali ke kenangan. Solusi konkret, ubah lingkungan kamu, pindahkan posisi tempat tidur, ganti spray, simpan semua barang pemberiannya ke dalam kotak dan sembunyikan atau dibuang. Ciptakan sebuah ruang yang terasa baru dan sepenuhnya milik kamu. Ini adalah sinyal kuat bagi otak bahwa sebuah babak baru telah dimulai. 5. Hari ke-5 sampai 15. Aktifkan 1 atau 2 jaringan pengaman saja. Kamu butuh dukungan, tapi menceritakan semua orang bisa membuat kamu lelah dan mendapatkan nasihat yang tidak perlu. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Solusi konkret, pilih 1 atau 2 sahabat yang paling kamu percaya. Beritahu mereka dengan jelas, aku sedang dalam proses penyembuhan, dan tujuanku adalah untuk tidak kembali. Aku butuh dukunganmu untuk menjadi pendengar yang baik, dan mengingatkanku pada kenyataan jika aku mulai goyah. 6. Hari ke-7 sampai ke-20, kembalikan energi pada tubuh kamu. Trauma dan stres emosional tersimpan dalam tubuh. Kamu tidak bisa menyembuhkan pikiran jika tubuh kamu terabaikan. Solusi konkret, fokus pada 3 hal fundamental: hidrasi, gerakan, dan cahaya. Minum lebih banyak air putih, lakukan gerakan ringan seperti berjalan kaki 15 menit setiap pagi.
Usahakan kulit kamu terkena sinar matahari pagi. 3 hal ini secara ilmiah terbukti membantu mengatur ulang sistem saraf dan mengurangi hormon stres. 7. Hari ke-10 sampai ke-25. Lakukan satu eksperimen identitas kecil. Setelah putus, kamu mungkin merasa kehilangan jati diri. Tugas kamu adalah menemukan kembali melalui tindakan, bukan hanya pemikiran. Solusi konkret, lakukan satu hal kecil minggu ini yang murni untuk kamu, yang mungkin tidak kamu lakukan saat bersamanya. Bisa mencoba resep baru, menonton film dokumenter, atau mengunjungi toko buku sendirian. Tujuannya adalah untuk merasakan kembali bagaimana rasanya membuat keputusan hanya untuk diri sendiri. 8. Hari ke-15 sampai ke-30. Ciptakan satu rutinitas pagi yang baru. Pagi hari seringkali menjadi waktu yang terberat saat pikiran masih kosong dan rentan terhadap kenangan. Kamu harus merebut kendali atas pagimu. Solusi konkret, rancang sebuah rutinitas 15 menit yang baru. Misalnya bangun pagi, minum segelas air, dan melakukan peregangan ringan selama 5 menit. Lalu menulis satu hal yang kamu syukuri di jurnal. Rutinitas ini menciptakan struktur dan rasa kendali di awal hari. 9. Hari ke-20 sampai 30. Mulai diet informasi yang sehat. Kondisi emosional kamu sedang rapuh. Kamu perlu melindungi dari asupan-asupan yang tidak perlu, yang bisa memperburuk suasana hati. Solusi konkret, kurangi konsumsi berita yang membuatmu cemas. Berhenti mengikuti akun-akun media sosial yang memicu rasa iri. Dan untuk sementara, hindari film atau serial dengan drama percintaan yang rumit. Isi pikiran kamu dengan hal-hal yang menenangkan dan menginspirasi. 10. Hari ke-30. Lakukan refleksi dan apresiasi diri. Penting untuk mengakui sejauh mana kamu telah melangkah. Hal ini membangun momentum positif untuk bulan-bulan berikutnya. Solusi konkret, di akhir hari ke-30, duduklah dengan tenang. Tuliskan 3 hal terberat yang berhasil kamu lewati dalam sebulan ini dan 1 hal baru yang kamu pelajari tentang kekuatan diri kamu. Apresiasikan perjuangan kamu. 30 hari telah berlalu, apakah kamu sembuh total? Tentu saja tidak. Penyembuhan adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Tapi dengan melewati 30 hari ini secara sadar dan strategis, kamu telah berhasil membangun fondasi yang paling kokoh. Kamu telah membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu mampu bertahan, bahwa kamu memiliki kekuatan untuk memilih diri kamu sendiri setiap hari. Luka itu mungkin masih terasa, tapi kamu tidak lagi berdarah. Kamu sekarang adalah seorang penyintas yang sedang dalam perjalanan menjadi seorang pemenang dalam hidup kamu sendiri. Kamu telah merebut kembali kendali. Sekarang, saya sangat ingin mendengar dari kamu, para pejuang yang hebat. Dari 10 langkah yang telah kita bahas, langkah mana yang terasa paling sulit, namun paling penting untuk kamu lakukan saat ini? Mari kita gunakan kolom komentar sebagai ruang untuk saling berbagi kekuatan dan menyemangati satu sama lain dalam perjalanan ini. Jika video ini memberi kamu peta jalan yang kamu butuhkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah berjuang untuk diri kamu sendiri hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetaplah kuat dan terus melangkah maju.